Berarti lu kalau makan bacang di bulan Januari salah loh. Halo teman-teman muda-mudi pembelajar bahasa Mandarin. Kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang budaya. Budaya apa nih, Santo? Budaya. Yang dibahas kita hari ini. Budaya tentang pengucapannya lah. Oh iya, apa Hans? Hari Raya? Ya betul. Hari Raya dan ucapannya, betul. Kalau untuk mengucapkan sesuatu pada hari raya, biasanya pakai kata apa tuh? Akila, kata apa? Kuaila. Oh, pinter, betul, kuaila. Kapan saja kita menggunakan kata itu? Mungkin di tahun baru lah. Betul, tahun barunya termasuk Imlek juga, betul. Dan yang internasional juga ya. Betul lah. Yentan juga kan, Yentan kuaila, boleh ya. Yentan kuaila, Xinnian kuaila, boleh. Terus apa lagi? Habis itu mungkin Merry Christmas ya, ya. Wah, Merry Christmas jadi mundur itu mundur. ke belakang. Iya, tapi bukan kuaila dong. Jangan ke Zhongqiu dulu, terlalu cepat. Dari Xinnian kita Yanxiao dulu. Oh iya. Nah, Yanxiao kuaila juga. Habis Yanxiao kita loncat dulu sebentar, loncat baru ke Zhongqiu. Zhongqiu kuaila. Kenapa loncat? Ntar ya, kembali lagi. Habis Zhongqiu masih ada satu lagi yang makan kue onde tuh, tahu nggak? Akila. Apa ya? Ya, apa tuh? Dongzhi. Ya, betul, Dongzhi. Dongzhi di sini disebut Tangce, ya, betul. Nah, itu semua boleh kuaila ya. Sebenarnya manusia hidup di masyarakat ini sejak dulu sampai sekarang merayakan hari-hari raya itu apa sih tujuannya? Ngumpul happy-happy. Ya, ngumpul happy-happy. Itu aja. Untuk merayakan, mengenang. Mengenang, jadi kembali ke sejarah ya. Mungkin semua akan bertanya, ini ada yang kelewat nggak sih? Tadi cerita dari depan, dari Yentan, Xinnian. Yang belum disebut yang mana nih? Tuan U. Ya, betul. Satu Tuan U tidak disebut. Tuan U itu nama secara tertulis loh. Kalau di Indonesia khususnya, kita taunya dulu bukan Tuan U. Ingat nggak? Disebut apa dulu? Itu tuh yang lomba perahu. Apa namanya? Longchuan juga bahasa Mandarin kekerenan. Perahu. Paochuan. P-nya Saichuan. P-nya aku juga tahu tuh. Bahasa Hokkien tuh pecun. Tapi yang pasti pecun kita pada biasa makan apa tuh? Makan apa? Makan? Bacang. Iya dong, bacang. Jadi gara-gara makan bacang dikira ini perayaan. Halo semuanya pakai file gitu kan. Iya, dan itu ceritanya. sampai begini loh. Kita sekarang kalau misalnya ngelihat kalender, beli kalender, terus ya kalau misalnya kalender yang ada tanggalan untuk Imleknya. Itu nggak ada yang bisa menjelaskan Tuan Uci dengan benar. Semuanya tulisnya festival makan bacang. Iya, festival makan bacang. Ngapain makan bacang? Nah, bentuk bacangnya juga ada. Tungsu juga tulisnya makan onde. Iya. Iya kan? Berarti semua makan dong? Iya. Tungsu juga makan? Iya. Makan apa? Berarti lu kalau makan bacang di bulan Januari salah loh. Nggak juga. Sekarang kalau kita mau makan bacang di pasar juga ada tiap hari ya. Iya. Aduh, benar-benar jadi. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya memang ada sejarahnya. Saya rasa kalau yang pernah belajar bahasa Mandarin nggak heran lah sejarahnya ya kan, tahu kan? Cien ceritanya gitu kan. Cien yang nyemplung, seorang patriot yang nyemplung bunuh diri ya, dikenang gitu. Kenapa nyemplung? Tahu kan? Iya, karena dia memberikan nasihat kepada raja nggak ambil nasihatnya itu, dan lalu yang dia prediksi terjadi, dia menyalahkan dirinya sendiri. Nggak cukup convincing sehingga raja mau ambil opini dia. Nggak hanya itu aja, ya, soalnya karena rajanya nggak terima apa pendapat dia, sehingga Wangpo. Iya. Yang penting itu Wangpo. Wangpo tuh negaranya hancur. Beneran hancur. Jadi dia nggak mau jadi Wangpo, dia sedih negaranya sampai hancur, lebih baik dia mati bersama negeri ini. Itu jadi disebut patriot. Tapi banyak yang mengatakan ngapain begitu? Kalau orang sekarang rajanya aja dikudeta. Betul nggak? Kenapa orang dulu itu saking loyal ya? Saking setia sama raja. Iya, dia mendingan dia yang mati. Oke, bagaimanapun pokoknya dia udah jemplung ya. Sampai UFC juga kan sama. Padahal udah mau menang, satu perintah suruh balik dia balik. Iya, padahal tentara tangan dia ya. Nah, inilah budaya Tionghoa yang setia banget gitu ya. Jadi kalau yang pecun ini sebenarnya udah si cianya nyemplung ke dalam air supaya dia supaya dia tetap hidup harapan ya.
Dia kasih dia makan, disembayangi, kasih makan. Tapi kalau kasih makan berarti kan ikan-ikan duluan yang nangkep makanannya. Jadi nanti nggak dapat. Nah, makanya harus dibungkus makanannya supaya ikan nggak bisa makan. Gitu. Dibungkus pakai bungkusan apa? Kayu daun bambu. Nah, terus bentuknya penting tuh. Itu kalau dibungkus pakai daun bambu aja, ikan yang besar mungkin bisa nyontok tuh. Dimakan tuh makanannya. Supaya jangan dimakan ikan, siapa yang berani makan ikannya sendiri yang luka. Jadi bungkusannya dikasih tajam-tajam. Coba dilihat bacang, ya. Nanti lihat gambarnya. Tajamnya kan sanciau semua. Jadi itu harus tajam. Maka saya juga bingung juga kalau cerita begini. Kayaknya ada bacang di suku apa yang enggak tajam ya? Iya, ya ada. Kayak lontong ya. Ada. Nah, ini jadi bingung juga kalau cerita seperti ini. Jadi memang banyak ceritanya. Tapi sebenarnya Tuan U ini kan dihitung dari Indi. Ya, Indi jadi lunar ya kalendernya. Itu Uye Uzi. Jatuhnya di tanggal apa? Kalau di kalender internasional. Itu berbeda-beda tuh tiap tahun. Iya, nggak pernah. Nah, bisa jadi Juni. Belum pernah ada kayaknya sekali gitu. Yang misalnya benar-benar pas dia sama. juga bulan Mei gitu, tanggal 5 juga gitu, nggak ada. Nggak ada, kecuali satu. Ada satu, itu perayaan tradisional satu aja yang bisa tetap itu. Hari apa? Nggak tahu lah, Hari apa? Tunggu. Maksudnya hari tanggalnya itu jadi udah pasti. Jadi hitungannya hitungan lunar, tapi jatuhnya di tanggalan internasional tetap sama. Nggak berubah-ubah. Apa? Xinyan mah. Qingmingjie. Itu pasti tanggal 5 April. Hebat ya. Jatuhnya pasti berapa ribu tahun yang lalu dia nggak tahu bagaimana itu, jatuhnya pasti 4月5日. Itu yakin. Jadi, sekarang ucapannya nih ceritanya. Ucapannya pakai kuailang nggak sih? Kenapa kita angkat ini 2? Ini ziarah kubur loh. Nah, katanya ziarah tuh. Qingmingjie itu ngapain sih? Tahu nggak Kila? Ke makam maksudnya untuk mengenang. Ya, mengenang, merenung gitu ya. Nah, kalau Tuan Wu kemana? Tuan Wu ke sungai. Betul, ke sungai. Itu lomba, ya kan jadi budaya. Nah, ini lomba kan senang apa enggak sih kalau lomba itu? Senang lah. Senang dong ya. Iya. Jadi kuailang boleh dong. Boleh ya? Kayaknya boleh ya. Tapi sebenarnya yang tepat kita nggak anjurkan kuailang. Iya, karena biar gimana pun kan itu kan harinya orang mati sebenarnya kan. Iya, itu mengenang pahlawan gitu kan. Hari kayak kita aja hari pahlawan emang kamu ngapain? Kan mesti ada merenungkan, mengheningkan cipta, ya kan? Berapa menit itu kan mesti ada seperti itu. Makanya lucu orang kalau bilang Happy Valentine's Day juga itu lucu. Wah, itu kan iya, itu juga kan sama. Santa Valentino mati loh di hari itu. Ya, ini bisa kita anggap lagi nih tema ini. Oke, kita kembali dulu ke Tuan U ya. Tuan U dan Qingming. Kalau Qingming itu memang ada syairnya ya. Syairnya Qingmingjie. Seperti ini. 清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？木桶遥指杏花村。Nah, ini yang penting yang depan 2, yaitu 清明时节雨纷纷. Artinya apa? Nggak tahu lah, Sir. Artinya? 雨，哪一个雨？下雨。雨纷纷，berarti lagi hujan. Hujan, rintik-rintik. Yang pulang itu siapa orangnya? Tentara yang ditangkap tuh. Bukan seperti sekarang tentaranya daftar dulu, memang sekolah mau ya. Kalau itu kan ditangkap dipaksa. Iya. Nah, memang kalau dulu perang seperti apa tuh Hans? Karena kalau misalnya nggak dipaksa nggak ada yang mau mati kan. Karena perang pasti mati ya. Iya, perang saat itu udah pasti mati. Makanya kita kan punya istilah Haonan Putangping. Itu kan asal usulnya juga dari situ. Dianggap seorang anak yang dianggap uhau, yang dianggap dia berbakti kepada orang tua adalah anak yang nggak pergi berperang. Ya, sebenarnya pergi perang bukan maunya dia juga, dipaksa. Nah, itu dia. Masalahnya kan di situ. Makanya kan bisa sampai ada cerita Hua juga kan ke situ. Ini udah ngerebetnya kemana-mana nih. Ada Meng Qiangyu, segala tua ditangkap kan. Bapaknya umur udah lakcap, cicap, masih dipanggil untuk perang. Gimana ceritanya? Anak yang nyamar jadi cowok kan? Iya, betul itu. Jadi artinya memang itu suatu hal yang sangat mengerikan ya. Perang nggak berhenti-berhenti. Iya. Itu wamil pakai dipaksa. Waduh, itu luar biasa sejarahnya. Jadi banyak penderitaan tuh orang Cungko sebenarnya hidupnya. Banyak sekali penderitaannya. Pernah ada pepatah mengatakan,
kalau negara jaya, rakyat sih tetap miskin. Tapi kalau negara runtuh, wah itu lebih parah lagi gitu kan. Jadi katanya rakyat kapan senangnya nih, susah terus kebagiannya. Betul nggak sih? Nggak yang sekarang ya, enggak itu yang dulu gitu kan. Wah. Jadi ini kalau Qingming Jie, jadi pernah ada cerita nih teman saya, Mbak Ati nih ketemu saya waktu Qingming, dia bilang, "Lao Shi, Qingming Jie kuai le." Aduh, saya tuh dalam hati sangat menerima kebaikannya. Nah, dia memang baik hati, ya, Han Yusan. Tapi saya berpikir terus deh, sebenarnya kalau kita waktu Qingming ketemu gitu, orang-orang Huayan di Indonesia dulu dah yang saya lihat. Saling sapa nggak sih? Nah, itu. Kayaknya enggak deh. Enggak ada yang saling sapa. Selamat Hari Raya ya. Enggak bisa. Ya kan, itu mengenang saudara kita, orang tua kita yang sudah tiada seperti itu, nggak bisa seperti itu. Nggak usah sopan apa kita ngomongnya apa? Selamat berziarah. Nggak boleh juga. Kan? Nggak bisa dapat kan? Berduka cita ya. Berduka cita meninggal. Tapi waktu itu meninggalnya, tapi kalau udah berapa tahun kemudian itu kalau ketemu di kuburan kita ngomongnya apa? Selamat berziarah nggak? Selamat nggak? Nah ini selamat semua, iya kan? Selamat juga semua, congratulations. Enggak, masalahnya selamat enggak. Kalau selamat dalam bahasa Indonesia itu kan biasanya disusulkan selamat apa. Jadi sehingga festival yang bukan hari perayaan yang bersifat renungan, yang bersifat tidak happy pun bisa disebut selamat menjalankan. Iya, titik gitu kan. Jalankan. Itu indahnya bahasa Indonesia tuh di situ. Dia bisa dicocokin seperti itu. Betul. Ya, jadi ini Qingming Jie kita tidak anjurkan ya menggunakan kata kuai le ya. Sebaiknya ya pakai apa? Nggak pakai apa-apa biasanya. Nggak ada lagi kecuali Tuan U. Pakai bisa tuh. Nah, pakai apa Tuan U? Pakai Jixiang. Nah, tulisannya Jixiang. Kayak raja ya. Nah, katanya kayak raja. Memang dulu Jixiang dipakai itu untuk menyembah bukan rajanya. Biasanya permaisuri sama ibunya raja. Gitu kan. Foye Jixiang. Huanghou Jixiang. Ya, sekarang sih banyakan Jixiang. Saya lihat yang Jixiang tuh bagus. Jixiang kan artinya apa sih? Mujur. Jadi semua kebaikan kan Ji kan taji tali gitu kan. Kenapa diambil Jixiang? Karena memang sebenarnya Uye itu bukan sebelum Qiyan. Karena saat itu biasanya banyak penyakit yang datang adalah penyakit. Jadi semua tuh kalau udah mau hari itu di rumah udah siap-siap tuh penangkas penyakitnya. Seperti apa aja, bangle misalnya, ya gantung-gantungan segala. Itu sebenarnya untuk menangkas penyakit, untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian terjadi lagi dalam upacara kejadian sejarah, ada yang Uzushi, ada lagi yang Xiaoni, itu ada yang lain-lain lagi belakangan baru Qiyan. Tapi yang kita tahu banyak adalah Qiyan. Karena Qiyan itu ceritanya kan patriotis, jadi lebih diangkat seperti itu aja. Artinya ya untuk mengucapkan selamat ya kita belajar dulu sejarahnya, pelajari.